Shalom teman-teman. Bersyukur sekali ya Mera, hari ini kita diizinkan untuk datang beribadah bersama Tuhan. Ya Kak Misael, inilah saatnya kita datang untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Betul Mera, yuk kita bersyukur dengan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan, kami mau sekolah minggu. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Meira, tangan kita untuk apa? Untuk memegang, untuk memberi, untuk menulis, Kalau kaki kita untuk apa? untuk berjalan. Pernah tidak Meira gunakan tangan dan kaki untuk hal yang tidak baik? Pernah. Meira, kita harus mau terus belajar menggunakan setiap anggota tubuh kita dengan baik ya. Yuk kita pujikan hati-hati tanganku. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu.
hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta, hati-hati gunakan kakimu. Bapa di surga melihat dengan Hati-hati gunakan kakimu. seperti pujian yang baru ini kita nyanyikan, kita mau menggunakan setiap anggota tubuh kita dengan baik. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Shalom, selamat pagi anak-anak. Tibalah saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Anak-anak sekalian, kalau pada minggu-minggu yang lalu, anak-anak masih ingat kan kita membahas tentang buah roh. Nah, buah roh bermacam-macam. Dan kali ini kita akan bahas buah roh tentang penguasaan diri. Penguasaan diri atau pengendalian diri. Apakah itu penguasaan diri anak-anak? Nah, kita akan belajar dari perikop yang akan kita baca. Dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 15. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan.
Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan, dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Nah anak-anak, penguasaan diri atau pengendalian diri adalah kemampuan untuk menghindari diri dari godaan dan tingkah laku yang tidak diinginkan supaya tercapai tujuannya. Nah, untuk itu anak-anak, supaya kalian bisa lebih memahami, yuk perhatikan video yang Bu Hana bagi. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back.
stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Anak-anak, kalian sudah memperhatikan video tadi? Bagaimana seorang guru memberi tantangan untuk dapat menahan godaan memakan marshmallow. Kalau berhasil, maka akan dapat 1 marshmallow lagi. Nah, kalian perhatikan ada yang berhasil nggak ya? Oh, ada ya. Ada 1 anak laki-laki yang berhasil. Dia menahan dengan segala upayanya. Tadi kelihatan ya bagaimana dia berusaha untuk menahan diri untuk tidak memakan marshmallow. Dia fokus pada tujuannya, yaitu ingin mendapatkan hadiah dari gurunya. Dan berhasil. Dia akhirnya berhasil menahan diri dan mendapatkan hadiah 1 marshmallow dari bu guru. Inilah namanya pengendalian diri, menahan godaan. Pengendalian diri yang lain contohnya misalnya ketika kalian upacara bendera. Ya kan? Kalau upacara boleh nggak kita ngomong-ngomong sendiri? Nggak boleh. Upacara bendera panas. Pinginnya berteduh. Pinginnya ngomong-ngomong disuruh diem, siap. Nah anak-anak, itulah pengendalian diri. Nah anak-anak, dari perikop yang kita baca tadi di bilangan, kita belajar tentang pengendalian diri dari 2 orang tokoh, yaitu Musa dan Miriam serta Harun. Nah anak-anak, kalian tahu siapa itu Miriam dan Harun? Ya betul, pinter semuanya. Miriam dan Harun adalah kakak Musa. Apa yang dilakukan mereka? Ternyata Miriam dikuasai oleh iri hati, oleh kemauan untuk mau menonjolkan diri, merasa bisa, sombong. Kenapa Tuhan berfirman lewat Musa saja? Kan lewat kita juga bisa. Nah anak-anak, Miriam mengata-ngatai Musa. Karena apa? Miriam dikuasai hatinya oleh iri hati, dikuasai oleh kesombongan. Dan mereka lupa bahwa Musa ini adalah nabi pilihan Allah. Allah sendiri yang memilih Musa sebagai nabinya. Dan akibatnya apa anak-anak? Miriam mendapat hukuman dari Tuhan, sakit kusta. Anak-anak, lalu bagaimana dengan tokoh kita, Pak Musa? Pak Musa bisa mengendalikan dirinya. Walaupun dia dikata-katai Miriam, tapi Pak Musa tidak emosi. Pak Musa tidak marah. Tapi Pak Musa tetap mengendalikan dirinya. Pak Musa malah bersikap lemah lembut, sabar pada kedua kakaknya ini. Bahkan Pak Musa meminta belas kasih Tuhan untuk menyembuhkan kakaknya Miriam dari sakit kustanya. Luar biasa bukan? Nah, Pak Musa mendapat pengendalian diri. Kenapa? Karena Pak Musa dekat dengan Tuhan. Anak-anak, ternyata kalau orang tidak bisa mengendalikan dirinya, itu menghasilkan kerugian, bukan? Ya, rugi. Seperti Miriam,
dia dihukum oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengar permintaan Pak Musa dan Miriam dihukum 7 hari kena sakit kusta dan harus dikucilkan keluar dari perkemahan bangsa Israel. Itulah anak-anak pengendalian diri. Bagaimana seseorang mengendalikan diri dari godaan, dari emosi-emosi negatif yang timbul dari diri kita, keinginan kita. Nah, pengendalian diri ini sebenarnya bisa dilatih. Tetapi sejatinya pengendalian diri adalah buah dari Roh Kudus. Kita bisa mengendalikan diri kita bisa menguasai diri kita karena kekuatan dari Roh Kudus itu sendiri. Mengapa? Ketika Roh Kudus hadir di dalam diri kita, maka Roh Kudus akan memimpin kita, akan menolong kita untuk mengingat firman Tuhan, menolong kita untuk taat pada Tuhan. Dan dari hari ke hari maka karakter kita akan diubahkan serupa dengan Tuhan Yesus. Dan buah-buah roh akan muncul di dalam setiap perilaku kita. Nah anak-anak, maukah kalian menjadi anak-anak Tuhan dengan karakter yang bagus sesuai dengan Tuhan Yesus? Ya, marilah kita membaca firman, kita berdoa dan menjalin hubungan dekat dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Kita menjadi pelaku firman-Nya. Marilah kita melatih dan membiasakan diri untuk menjadikan firman Tuhan sebagai patokan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Jadikan firman Tuhan sebagai patokan, sebagai standar dari apa yang kita lakukan. Janganlah kita menuruti emosi kita atau keinginan diri kita sendiri, karena akan berakibat fatal seperti yang dilakukan Miriam. Selamat menjadikan firman Tuhan sebagai patokan dari segala tingkah laku kita. Maka kita akan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan makin lama makin serupa dengan Kristus. Anak-anak, ayat hafalan kita pada hari ini adalah dari Amsal ya. Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bagaimana caranya kita menguasai diri kita atau pengendalian diri? Caranya adalah dengan membaca firman, berdoa, dan selalu menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan setiap waktu. Marilah kita menjadi pelaku firman dan melatih diri kita, membiasakan diri untuk menjadikan firman Tuhan sebagai patokan dari setiap saat kita bertindak, berbicara, berpikir, bukan berdasarkan emosi dan keinginan kita. Itu caranya anak-anak. Selamat menjadikan firman Tuhan sebagai patokan dari setiap apa yang akan kita lakukan. Amin. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita bersyukur dengan memberikan persembahan dan memuji bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini bisa berguna demi nama kebaikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa menahan diri kita dan melakukan firman Tuhan. Betul Meira, mari kita bersama menyanyikan buah Roh Kudus sebagai janji kita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Teman-teman, ibadah hari ini hampir selesai. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami pada hari ini. Berkatilah kami bisa melakukan apa yang diperintahkan firman-Mu. Kami mau melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan, sertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih.
Tuhan memberkati.